Oke, sebelumnya thank you banget nih buat Jojonomics untuk udah ngajakin kolaborasi seperti ini. Tambah lagi kayaknya menurut saya topiknya cukup hot dan semoga saya bisa memberikan ini ya insight-insight yang bermanfaat lah buat kita semua gitu. Perkenalkan, nama saya Andri Syatoladan. Asetku sendiri ya bisa dibilang our numbers itu sampai detik ini kita berhasil untuk disburse sekitar 12 triliun. Total borrower itu sekitar 3 juta. Dan total lender itu sekitar 32.000. Ini data menurut sejak 6 Juni ya, sampai 6 Juni. Jadi saya ingin coba memberikan industry insights. Nah, jadi ada 3 hal yang pengen saya sampaikan. Pertama, apa sih yang bisa kita pelajari dari China? Karena mereka yang duluan. Saya pengen coba gambarkan mengenai how are Indonesian shopping sih sebenarnya. Indonesia tuh sebenarnya panic buying apa enggak? Nah, lalu orang Indonesia tuh perasaannya gimana? How are Indonesian feelings? Berkaitan dengan pandemik ini tentunya. Jadi selama pandemik gitu ya, jadi China consumers tuh banyak trying new things sebenarnya. Dari mulai online consultation, online education courses, telecommunication software. Kalau dilihat dari the new things that people try in China actually mirip-mirip dengan kita. Dan ini bisa menjadi insight untuk para pelaku usaha untuk bisa mendiversifikasi usahanya yang kaitan dengan online facilitation. Nah, after the pandemic di China, itu ada huge potential of rebound sebenarnya. Tapi ada sebagian behavior yang akan stay. Contoh, mereka akan still buying mask. Mereka akan wearing mask into a daily habit, sama pay more attention untuk health and safety lah ya, and hygiene. Nah, jadi ada memang produk-produk dan kebiasaan-kebiasaan yang memang akan stay dikarenakan pandemik ini. Contohnya nih ya, spending itu akan increase di food and beverage, di nutrition, ada fitness group classes, ada yang online, ada yang private gitu ya. Jadi classes yang public itu akan berkurang, tapi lebih ke mengcluster nanti. Nah, di sini bisa kelihatan how are Indonesian shopping. Kita konsentrasi di lingkaran-lingkaran ini. Tadinya traditional trade sama modern trade itu selisihnya jauh. Makin kesini modern trade itu makin diminati dan online makin bertumbuh. So the insights is everything is shifting into modern trade sama online. Nah, how are Indonesian feeling sih? Jadi yang feeling pertama mereka itu, jadi people actually take time to adjust ke new normal ini. Sedikit slow lah. Dan yang kedua adalah Indonesian are adopting actually dengan COVID-19 situation. Yang terakhir aligning. Jadi sudah banyak orang yang mengaccept new normal, jadi mereka mulai biasaan untuk new normalnya itu sudah mulai jadi. Terutama orang-orang yang middle class, middle upper class. Dari insight fintech lending sendiri berkaitan dengan yang tadi, kondisi yang ada di Indonesia tadi, dari mulai bulan Desember dan 2018, Desember 2019 hingga April 2020 di mana pandemik sudah terjadi, total disbursement itu terus meningkat. Kenapa? Karena lender-lender merasa bahwa tingkat keamanan yang mereka rasakan itu masih terjaga di fintech lending. Itu di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa juga sama sebenarnya. Kita lihat itu bertambah sekitar 4 triliun. Nah, sekarang how to adapt sih? Pertama, who we are dulu deh, gitu ya. Who we are. If we are someone yang masih bekerja dan cash flow-nya cukup tight, I suggest you do a lot of savings and you diversify the funding ke beberapa instrumen investasi dan instrumen pendanaan seperti fintech, peer-to-peer lending, dan investasi lainnya. Lalu, jagalah spending ke arah yang tadi, ke tren-tren yang saya bilang tadi, karena itu mendukung kebiasaan new normal. Yang ketiga adalah, sekarang bagi para pengusaha yang memiliki usaha mungkin UMKM, atau mungkin yang udah besar sekalipun, saya usul untuk melakukan pendanaan atau investasi di beberapa instrumen investasi jangka pendek. Nah, lalu bagi pengusaha-pengusaha yang ingin
menjalankan bisnisnya, terutama yang trading, yuk coba ditengok channel-channel online untuk menjaga akses atau channel atau menambah channel-channel berkomunikasi dengan para customer-customer. Kembaliin ke Mbak Gaby ya Mbak, kalau ada questions or lanjut dulu sama Mas Aji, monggo silahkan. Nah, Yojonomic itu apa? Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Gaby tadi, kita adalah solusi B2B. Lanjut, kira-kira agenda hari ini saya pengen memperlihatkan apa sih bisnis skenario yang sedang kita ambil di Yojonomic gitu. Lalu kemudian saya akan kasih lihat beberapa contoh leader-leader yang ada di sekitar kita, apa sih yang mesti kita lakukan sebagai leader tentunya. Terus kemudian tadi di balik setiap krisis pasti ada opportunity, apa sih contoh-contoh peluang yang bisa kita ambil. Nah, yang paling penting terakhir adalah orang, which is people, our employees, termasuk kita sendiri. Tentunya kita sebagai leader di company, kita mesti bikin beberapa skenario. Nah, skenario-nya ada 3, terutama ada best case, terus ada base case, sama worst case. Best case kita di pandemi ini adalah base-nya, atau base case kita di normal. Jadi, skenario terbaik kita selama pandemi adalah skenario dasar kita kalau bisnis go as usual di masa normal. Nah, dasar-dasarnya apa gitu untuk membuat 3 skenario ini? Tentunya adalah key business metrics. Ada 3 dasar key business metrics yang kita lihat di internal Yojonomic. Pertama adalah pertumbuhan revenue atau pendapatan. Nah, ini kita bisa year on year, bisa quarter to quarter gitu. Yang penting kita bisa memprediksikan dalam 3 skenario tadi, bisnis kita itu akan bertumbuh seberapa banyak, atau akan berkurang atau shrinking seberapa banyak, seberapa persentasenya. Gitu. Nah, ini akan menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil ketika kita masuk ke dalam skenario tersebut. Nah, kemudian kedua adalah NPM atau Net Profit Margin. Nah, ini kita gunakan untuk mengukur profitabilitas dari bisnis kita kan. Nah, ini yang paling penting adalah dengan kita mengetahui cash flow, kita juga mengukur utang jangka panjang kita, utang jangka pendek kita. Kita mesti tahu kalau kita punya hutang jangka pendek, ini kita akan bayarkah, atau kita akan restrukturisasi kah, atau seperti apa. Topik yang saya mau bawa kedua adalah mengenai leadership. Saya berikan gambaran contoh Ibu Rini Sumarno. Nah, beliau itu masuk lagi ke Astra pada saat krisis ekonomi, di mana Astra waktu itu hampir bangkrut gitu. Yang dilakukan Bu Rini adalah dia mengambil keputusan. Keputusan itu sebenarnya dia pernah bilang sama saya, tidak ada yang benar. Yang membuat benar adalah gimana kita menjalankannya. Nah, Bu Rini adalah memutuskan waktu itu penutupan jaringan distribusi, jadi dia Astra terbuka di mana-mana, dia tutup cabang-cabangnya, kemudian BOD dia kurangi gajinya, dipotong gajinya, kemudian karyawan juga pengurangan karyawan sebanyak 20%. Jadi kalau lihat tadi di semester pertama dia rugi 7,36, tapi di akhir 98 itu menjadi rugi 1,976, dan di 99 menjadi 800 miliar. Nah, ini saya rasa inilah kita sebagai pemimpin. Pertama, kita mesti berani mengambil keputusan. Kemudian apabila kita perlu melakukan efisiensi, langkah apa yang akan kita ambil untuk efisiensi tersebut? Oke, terima kasih sharingnya Mas Aji. Sekali lagi terima kasih. Nah, ini kita sekarang langsung aja kali ya untuk masuk ke sesi pertanyaan. Kalau di Asetku, karena kita kerjasama dengan e-commerce, dan kita kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, walaupun memang borrowernya itu nanti menjadi borrower lendernya Asetku, bukan borrower Asetku, jadi kita, sekali lagi, bentuk lending itu kita platform, sebenarnya kita mempertemukan antara lender dengan borrower. Jadi nanti misalnya peminjamnya itu nggak bisa bayar, gitu. Asetku sampai detik ini, kita masih melakukan protokol risiko dan protokol penagihan yang sama, gitu. Jadi kita sesuai dengan petunjuk OJK dan AFPI, kita yang nggak bayar kita ingetin gitu ya. Kita coba melakukan collection kalau telat. Kalau nggak telat ya bayar bagus. Kita ada reminder system, kita ada collection, terus collection tersebut terus kita akan lakukan dengan sistem reminder dan sampai dia membayar gitu.
gitu, sesuai dengan Code of Conduct yang udah disepakati API dan kita. Memang ada peminjam sekarang ini masa-masa seperti ini, ada peminjam-peminjam yang pasti nggak bisa bayar dong, Mas Andri kan. Ini COVID-19, ada orang yang punya penghasilan lagi. Tadi kan ada 1,5 juta ya, Mas Aji ya, yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Asetku itu kita punya integrated database, dan kita bisa juga tap in ke beberapa sources untuk mengetahui informasi dukungan ketika kita melakukan modeling risiko dan analisis risiko untuk approval. Nah, Asetku sendiri sebenarnya sampai sekarang untuk orang-orang yang tadi mungkin orang bilang, oh saya nggak bisa bayar gitu. Sampai sekarang sih yang ada telat, bukan nggak bisa. Terus juga saya yakin ada pertanyaan yang berkaitan dengan POJK 14 ya, nomor kalau salah tahun 2020 ya, kalau nggak salah. POJK yang baru mengenai restrukturisasi, itu untuk lembaga jasa keuangan, untuk melakukan restrukturisasi bagi nasabah-nasabah yang dianggap layak untuk menerima restrukturisasi pinjaman. Nah, Asetku tidak melakukan itu, yang pasti. Satu, karena asetku tidak termasuk dalam lembaga jasa keuangan yang ada dalam peraturan POJK 14 tahun 2020 tersebut. Yang kedua, pendekatannya adalah dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, itu sudah mengeluarkan yang namanya surat dukungan untuk POJK tersebut. Karena memang Fintech Peer-to-Peer Lending tidak termasuk ke dalam POJK itu. Jadi kami tidak dipaksa untuk melakukan restrukturisasi. Kenapa? Karena Fintech Peer-to-Peer Lending itu, kami bukan lembaga jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat, lalu kita kelola. Enggak, kita hanya platform di tengah. Kita menghubungkan antara lender ke borrower. Jadi duitnya di-pass-through gitu. Nah, tapi kita sudah mengikuti arahan dari AFPI untuk tetap mendukung proses restrukturisasi, terutama sebenarnya restrukturisasi itu diarahkan kepada pinjaman-pinjaman produktif. Jadi yang UMKM, yang pengusaha-pengusaha, dan yang sektor-sektor produktif yang difasilitasi oleh Fintech Peer-to-Peer Lending. Itulah yang melakukan restrukturisasi. Akan tetapi, karena asetku itu di bidang konsumtif, dan kami juga sementara ini tidak menerima borrower baru, maksudnya apa sih? Ya borrower kita tetap terima, tapi maksudnya yang punya track record dengan kita, ataupun yang punya track record dengan partner-partner kita. Tapi kalau borrower orang-orang baru, yang benar-benar baru, kita tidak terima dulu sementara ini. Jadi, salah satu pendekatannya itu, jadi cukup terjaga, sampai detik ini masih membayar semua. Gitu. Kurang lebih, semoga menjawab. Mungkin harus sering-sering lihat informasi mengenai kondisi ekonomi secara makro dan mikro. Yang kedua, kalau mau memilih instrumen investasi, lihatlah dari dampak industri dulu. Jadi kan banyak kok, tinggal googling aja. Dampak industri secara umum itu keluar semua laporan-laporannya, jadi kita harus lebih sering membaca sebenarnya. Kalau dari saya persis banget, seperti dengan Mas Andri bilang, bahwa kita lihat industri dan perusahaan. Nah, paling gampang sebenarnya kalau kita nyari googling kan random banget ya gitu ya. Nah, paling gampang sebenarnya kita masuk ke website-website investasi. Di sana tuh banyak trial-trial juga, contoh misalnya ke Stockbit gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung melakukan fundamental analysis, kita bisa langsung lihat tuh revenue growth-nya berapa sih, terus NPM-nya berapa sih, gitu-gitu ya, net profit margin-nya berapa, dan segala macam.